Shalom, kembali lagi di renungan kita pagi hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Sahabat Kristus, judul renungan kita pagi hari ini adalah maksud Allah bagi hidup kita. Penglihatan atau visi yang diperoleh Paulus dalam perjalanan ke Damsyik bukanlah suatu pengalaman emosional sepintas begitu saja, melainkan penglihatan yang memberikan petunjuk yang jelas dan tegas kepadanya. Tentang hal itu Paulus menyatakan, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taati. Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Sebab itu Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taati. Tuhan kita sebenarnya berkata kepada Paulus, seluruh hidupmu itu kukuasai. Engkau tidak mempunyai apapun kecuali tujuan, cita-cita, dan maksudku kepada kita. Tuhan juga berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16. Sahabat Kristus, ketika kita dilahirkan kembali, bila kita benar-benar rohani, kita mempunyai penglihatan mengenai rencana yang Yesus ingin agar hal itu diwujudkan dalam hidup kita. Sangat penting bagi saya untuk selalu belajar, untuk tidak pernah tidak taat kepada penglihatan surgawi itu, untuk tidak meragukan bahwa hal itu dapat dicapai. Tidaklah cukup untuk memberikan persetujuan yang logis bahwa Allah telah menebus dunia. Bahkan tidak cukup untuk mengetahui bahwa Roh Kudus dapat mewujudkan semua perbuatan Yesus menjadi kenyataan dalam hidup saya. Saya harus mempunyai landasan hubungan pribadi dengan Dia. Sahabat Kristus, kepada Paulus tidak diberikan suatu amanat atau doktrin untuk diumumkan, akan tetapi dia dibawa kepada suatu hubungan yang hidup, yang pribadi, dan hubungan yang tunduk kepada Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 26 ayat 16 tadi menjelaskannya dengan sangat tegas, menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya hubungan pribadi. Paulus mengabdi kepada seorang pribadi, bukan kepada suatu alasan tertentu. Dia sepenuhnya mutlak milik Yesus Kristus. Paulus tidak memandang apapun yang lain dan tidak hidup bagi siapapun yang lainnya. Seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 12. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus, yaitu Dia yang disalibkan. Sahabat Kristus, demikianlah renungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan atas segala kemurahan dan kasih setia-Mu di pagi hari ini, yang mengingatkan kami kembali Tuhan, agar kami mutlak total taat setia kepadamu. Kami menjalani hubungan relasi denganmu, hubungan yang akrab denganmu, karena Engkau menetapkan kami Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan, melakukan kehendak-Mu, melakukan setiap rencana-Mu bagi kami. Berkati semua Tuhan orang-orang yang mendengarkan channel ini. Tuhan pakai mereka, Tuhan pulihkan
Tuhan, perbaiki hubungan mereka yang retak denganmu ya Tuhan. Engkau menyadarkan mereka agar mereka sadar sepenuhnya bahwa hidup mereka adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.